Puji Tuhan. Shalom, shalom sidang jemaat Al-Betel yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, hari Minggu saya berada di Pulau Bali. Dan dalam ruangan ini kita ada beberapa orang, oleh karena itu kita harus mematuhi protokol kesehatan. Kali ini Pak Gembala akan berkhotbah tentu dengan tidak membuka masker. Ingat, kemanapun, dimanapun kita berada, ingat 3M: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Dan lebih daripada itu, dimanapun kita berada, jauhilah akan keramaian atau kerumunan orang. Karena jika kita lakukan semua ini dengan disiplin, maka kita sudah sangat membantu pemerintah untuk menghentikan laju perkembangan dari coronavirus disease pandemic atau yang lebih dikenal dengan wabah COVID-19. Nah, untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami, buka hati dan pikiran kami, biar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh melangkah seturut dengan waktu dan rancangan dan rencana Allah. Bahkan kami dapat menyadari betapa Engkau Allah mengasihi kami dalam situasi apapun. Roh Kudus, tolong kami, biar firman-Mu mengubahkan setiap kami, pribadi, hidup, karakter, masa depan kami. Sehingga apapun situasi yang kamu harus lewati, tapi kami senantiasa boleh hidup bersandar kepada Allah. Dan kami percaya hanya dekat Allah saja kami tenang. Dan sebentar kami mendengar firman-Mu. Tuhan, biar Roh Kudus boleh menyertai kami sepanjang firman Allah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk pada firman Allah, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang pasti memberkati kita semua. Haleluya. Betul yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi dalam ibadah online Church Betel. Mari kita siapkan diri kita kumpulkan keluarga kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dialah yang hebat, Dialah yang luar biasa. Haleluya. Dia tak pernah gagal, oh karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, puji sembah Dia. Yesusku, Allah mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tidak pernah gagal dalam setiap hidup kita. Haleluya. Dia tak pernah gagal, oh karena Dia Allah. Oh Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah,
perisaiku dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati dengan pujian yang luar biasa, dan firman Allah berkata, Allah bertakhta di atas puji-pujian dan umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang firman Allah ada yang kita akan bersama-sama dengar pada hari ini adalah sebuah peristiwa iman yang luar biasa, bahwa bagaimana hebatnya jika kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Kita kembali, tema kita jangan lupa sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang coronavirus disease pandemic ini, adalah live by faith, not by sight. Haleluya. Nah, firman Allah terambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Judulnya di atas adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Saudara boleh membuka Alkitab saudara dan membacanya sekarang, dan saya akan baca bagi kita semua. Saya mulai ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan. Saya ulangi ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah ia dan berkata kepada orang-orang yang mengikutinya, begini kalimatnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara lihat, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara seorang Israel sekalipun. Karena itu, tema kita sekali lagi, live by faith, not by sight. Lewat iman yang ada pada perwira di Kapernaum ini, kita akan belajar ciri-ciri orang beriman yang akan mampu melewati coronavirus disease pandemic ini bersama-sama dengan Tuhan tentunya. Nah, ada beberapa hal yang luar biasa akan kita simak bersama-sama. Yang pertama, ciri orang beriman yang mampu melewati situasi dan keadaan yang sehebat apapun bersama Tuhan. Pada ayat yang ke-8, perwira ini berkata seperti ini. Dia berkata begini, bahwa aku tidak layak
menerima Tuhan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, hambaku itu akan sembuh. Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Ini ciri yang pertama dari orang yang hidup karena iman, bukan karena melihat, dan mampu menembusi akan situasi dan keadaan yang sedang melanda Indonesia dan dunia ini. Yang pertama adalah menyadari diri dan merasa tidak layak adalah posisi yang terbaik di hadapan Tuhan. Sekali lagi ya, menyadari diri dan merasa tidak layak adalah posisi terbaik di hadapan Tuhan. Seringkali kita karena sudah terlalu lama melayani Tuhan, puluhan tahun melayani Tuhan, mungkin kita banyak memberi bagi pekerjaan Tuhan, mungkin kita memberi waktu, tenaga, bahkan harta kita. Karena itu kita merasa memiliki hak dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan kita merasa memiliki hak dari apa yang Allah sediakan bagi setiap orang. Padahal siapapun engkau, apapun yang engkau dan saya kerjakan, itu semua hanya oleh karena anugerah dan anugerah Allah semata-mata. Karena itu tidak ada seorang pun merasa berhak. Apalagi bicara soal keselamatan, it's only and only by the grace of God. Hanya oleh anugerah Allah. Karena itu ketika perwira ini berkata, saya tidak layak, dia menaruh dirinya pada posisi yang istimewa di hadapan Tuhan. Bahwa merasa diri tidak layak membuat kita belajar rendah hati. Merasa diri tidak layak membuat kita memohon bukan memerintah. Merasa diri tidak layak membuat kita bisa mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Merasa diri tidak layak membuat kita bisa menaruh diri kita di bawah dan orang lain biar naik ke atas. Dan benar firman Allah berkata, jika engkau merendahkan dirimu, maka Allah akan mengangkat engkau pada waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Dan merasa diri tidak layak membuat nama Tuhan secara total dipermuliakan. Puji Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika perwira itu berkata bahwa hanya ucapkan saja sepatah kata, maka hambaku pasti sembuh. Dan dia memberi contoh, di bawahku ada bawahan. Ketika aku berkata pergi, maka mereka pergi. Datang, mereka datang. Ketika aku berkata kerjakan, mereka akan mengerjakannya. Karena itu Yesus terheran-heran melihat akan perwira ini. Posisi yang kedua, atau ciri yang kedua dari orang-orang yang hidup karena iman bukan karena melihat dan mampu melewati akan coronavirus disease pandemic dan apapun situasi yang sedang melanda Indonesia dan dunia saat ini, adalah mengakui otoritas Yesus Kristus atas alam semesta ini. Suka atau tidak suka, dia yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Oleh karena firman-Nya, maka semua ini boleh jadi. Kita tahu firman Allah yang berkata, ketika Yesus naik ke atas perahu murid-muridnya yang sedang dihantam oleh badai dan gelombang, ataupun dalam kisah yang lain, Yesus berada di atas perahu murid-muridnya dan badai menghantam mereka, dan mereka berusaha, murid-muridnya, dengan segala macam cara untuk bisa mengatasi akan badai dan gelombang ini, tapi mereka tidak mampu. Padahal di situ ada Petrus, sang nelayan yang hebat. Akhirnya mereka membangunkan Yesus, dan Yesus berdiri dan dia berkata, diam dan tenanglah, dan badai dan gelombang menurut perintahnya. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk menghardik atau menengking badai dan gelombang itu. Dia sendiri yang melakukannya. Nah, mengapa saya sampaikan kisah ini? Karena banyak orang, mereka hanya mengakui otoritas Allah jika sesuai kepentingan mereka. Jika di situ ada yang cocok dengan mereka. Tetapi ketika tidak sesuai, ketika tidak cocok, maka mereka akan bertindak dengan cara lain. Jangan kita sekali-kali berusaha mempergunakan otoritas Allah untuk kepentingan kita. Apalagi memanfaatkan kekuatan
kekuasaan daripada Allah untuk kepentingan kita pribadi. Tapi dalam segala situasi dan keadaan, kita agungkan Tuhan. Kita nyatakan bahwa Dia adalah Allah, pemegang otoritas atas langit, bumi, laut beserta isinya. Dan engkau lihat Dia akan bertindak. Dan dalam melewati situasi dan keadaan seperti ini, bahwa kita jangan perlu takut. Engkau sebagai karyawan tetap bekerja seperti biasa, tentu dengan mematuhi secara ketat protokol kesehatan. Engkau sebagai seorang profesional atau apapun kegiatanmu, kita lakukan seperti biasa. Mengapa kita harus lakukan seperti biasa? Ini membuktikan bahwa kita berada di bawah perlindungan Allah. Kita mengakui Allah lah memiliki otoritas. Memang coronavirus itu ada dan jelas, nyata. Tetapi kita harus tahu satu perkara ini, Allah juga ada. Dan Dia ada sebelum langit dan bumi ini dijadikan. Dan Dia berkuasa dan memiliki otoritas untuk mengatur semua itu, termasuk coronavirus disease pandemic. Kalau soal itu coronavirus disease pandemic ini datang dari mana? Maka itu kita akan bicarakan lagi dalam kisah yang lain. Dan itu sudah banyak dibicarakan oleh para ahli-ahli teologi. Saya tidak akan masuk di situ sekarang, tapi saya cuma mengatakan bahwa corona itu ada, tapi Allah kita ada, besar dan dahsyat. Dia singa dari Yehuda, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Dan Dialah yang mengatur langit, bumi, laut beserta isinya, bahkan mengatur akan hidupmu dan hidupku. Dia Yesus Kristus namanya. Haleluya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika Yesus berkata kepada orang di sekitar Dia setelah mendengar akan pengakuan dari perwira ini, Yesus heran dan berkata, aku tidak pernah melihat iman sebesar ini. Dengar nih yang ketiga, jawaban doamu dan doaku Allah telah sediakan di dalam sebuah wadah, jika ini bisa disebut wadah. Dan wadah itu bernama iman. Bahwa sejak kita beriman kepada Allah yang hidup, maka wadah itu Dia sudah sediakan bagi kita. Dan di dalam wadah itu semua jawaban doa Dia telah sediakan. Bahwa benar firman Allah berkata, sesuai dengan imanmu jadilah padamu. Benar firman Allah berkata juga dalam Lukas pasal yang pertama ayat 37 berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang beriman. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya pada Allah. Saudara dan saya, kita percaya kepada Allah. Karena itu kita melewati akan hari-hari ini. Ingat baik-baik, Allah telah menyediakan sebuah wadah di mana doamu dan doaku ditampung, bahkan dijawab oleh Allah. Wadah itu bernama iman. Karena itu, live by faith, not by sight. Hiduplah karena iman, bukan karena melihat. Dan kita akan melihat kemenangan dari Tuhan. Dia sediakan bagi kita. Ingat baik-baik, Indonesia pasti ditolong oleh Allah. Indonesia pasti dipulihkan oleh Allah. Indonesia pasti dibangkitkan oleh Allah. Indonesia pasti menang. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Hamba berdoa khusus buat pemerintah bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden dan semua jajarannya yang sekarang sedang dengan segala cara untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Tolong Presiden kami Tuhan, berikan dia kemampuan dan hikmat, dan semua petugas yang terlibat berikan kemampuan dan hikmat biar Indonesia boleh segera dipulihkan. Indonesia boleh bangkit dari semua ini. Hamba berdoa juga untuk dokter dan para medis dan keluarga mereka. Mereka adalah perpanjangan tangan Allah untuk membawa kesembuhan bagi saudara-saudara sebangsa kami Tuhan. Tolong mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sehat, sehingga mereka boleh tetap kuat dalam menolong akan banyak saudara-saudara kami yang terpapar oleh penyakit ini dan penyakit yang lain juga. Dan hamba mau berdoa secara khusus untuk jemaat yang Kau percayakan bagi hamba, untuk hamba layani. Tuhan, tudungi dengan kuasa darah-Mu, kirim malaikat berjaga-jaga atas umat,
sehingga mereka boleh terhindar dari wabah yang hebat ini. Bahkan Engkau cukupkan semua kebutuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Indonesia dikasihi oleh Allah. Indonesia pasti ditolong oleh Allah. Indonesia pasti bangkit. Indonesia pasti dipulihkan. Indonesia pasti menang. Nama Tuhan Yesus Kristus saja yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih banyak Tuhan. Doa ini hamba alaskan dan naikkan dan hamba bawa kepada Tuhan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Live by faith, not by sight. Amin.